Yos, welcome back friend. Gimana kabar kalian di minggu kali ini? Apakah kalian masih tetap waras? Saya doakan semoga kalian besok diberikan uang 15 miliar cash serta dapat pasangan setia, baik hati dan tidak sombong serta tidak pemarah. Dan buat para lelaki, tetap semangat menjalani hidup yang sangat fana ini. Udah komplit kan ini saya doain? Ada yang kurang? Lanjut. Yaps, di video kali ini kita akan mereview manga Sakamoto Days, di mana chapter kali ini kita berfokus pada karakter Shishiba serta Osaragi yang membelot dari New Order yang dipimpin oleh Kei Uzuki. Alhasil akan ada pertarungan epik lagi nih friend. Seperti apakah keseruan dari chapter kali ini? Sebelum lanjut, mari subscribe dulu lah friend, agar komunitas kita semakin berkembang pesat. Oke? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam di dunia Sakamoto Days chapter 209 sampai 211. Chapter kali ini dimulai dengan pertemuan semua anggota member Slur dan Order, di mana Order yang sekarang sudah diambil alih oleh Kei Uzuki yang sebagai pemimpin barunya. Di mana salah satu dari mereka berkata, "Mari kita rayakan atas lahirnya kelompok pembunuh bayaran terkuat sepanjang sejarah." Lalu terlihat Shishiba memandangi Uzuki sambil memikirkan apakah benar sosok Takamura berada di dalam dirinya. Lalu panel pun memperlihatkan flashback di mana Shishiba makan bersama sambil berdiskusi tentang Slur. Menurut temannya, Tuan Takamura benar berada di dalam diri Mr. X. Shishiba pun terlihat terkejut serta hampir tidak percaya akan hal itu. Dan tiba-tiba saja orang yang berdiskusi dengan Shishiba adalah Nagumo yang sedang menyamar. Menurut Nagumo, Slur itu memiliki gangguan kepribadian ganda yang tidak biasa. Bahkan kita sudah mengkonfirmasi akan hal itu. Lalu panel pun balik lagi ke panel sekarang, di mana menurut Shishiba, jika kepribadian Tuan Takamura memang berada di dalam dirinya, itu artinya kita harus lebih berhati-hati. Lalu Shishiba mengatakan kepada Osaragi untuk jangan mengikutinya. Shishiba menegaskan kau tidak perlu berurusan dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Tapi menurut Osaragi, dia juga sudah muak dengan mereka, serta sok-sokan bertingkah ingin terlihat keren. Lalu Shishiba berkata, konsep dunia pembunuh bayaran yang diinginkan Oki sangat cocok denganmu. Lalu Shishiba terlihat meninggalkan Osaragi yang terlihat sedang menangis. Lalu Osaragi bertanya, apakah itu artinya kita bermusuhan sekarang? Dan Shishiba mengatakan, bagus, itu adalah pilihan yang sangat bijak. Dan Shishiba pun tiba di ruangan Uzuki, dan Uzuki menyapanya sambil melihat Shishiba dan bertanya, apakah itu namamu? Serta apa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan? Lalu Shishiba menjawab, entahlah. Dan tiba-tiba saja Shishiba memulai serangan dadakan menggunakan palunya serta mengarahkannya ke arah belakang kepala Uzuki. Akan tetapi, Uzuki menahan palu tersebut dengan gagang pedangnya, yang membuat palu Shishiba terkait di gagang pedang Uzuki. Lalu Shishiba menendang Uzuki hingga terlempar. Dengan cepat Shishiba pun mengaitkan palunya di baju Uzuki yang membuat Uzuki ketarik mendekat, serta Shishiba menyerang secara brutal menggunakan palunya. Akan tetapi serangan tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap Uzuki. Menurut Shishiba, ia harus sesegera mungkin membunuh Uzuki sebelum Tuan Takamura bangkit di dalam tubuh Uzuki. Dan kita pun dikejutkan dengan keberadaan Oki yang sudah berada di belakang Shishiba yang menyerang dengan tombaknya. Meskipun Shishiba bisa menghindari serangan Oki tersebut, akan tetapi Torres pun datang dan menyerang Shishiba yang sendirian.
Lalu Shishiba pun melompat untuk menghindari serangan Torres tersebut, dan Oki berkata, menurutnya dia sudah mulai curiga saat melihat Yotsumura masih hidup. Serta Torres pun mengatakan, kau juga diam-diam menemui pria bertato itu kan? Sebenarnya aku tidak punya dendam denganmu, tapi kami tidak punya pilihan lain. Dilanjutkan Shishiba yang mengatakan, ceritanya cukup panjang untuk dijelaskan. Seketika itu tiba-tiba saja Shishiba terkejut dengan tombak Oki yang sudah hampir mengenai matanya. Dengan gerakan cepat, Shishiba menghindar serta menangkis serangan Oki dengan palunya. Dilanjutkan Torres yang sudah berada tepat di belakang Shishiba menyerang dengan menyemburkan api dari tangannya, yang membuat Shishiba terhempas ke tembok bangunan. Lalu serangan dilanjutkan oleh Oki yang melompat menyerang dengan tombaknya, yang membuat pertarungan semakin intens, dan Oki dengan sombongnya berkata, apakah ada kata-kata terakhir Shishiba? Dan Shishiba menjawab, tentu saja ada beberapa. Lalu Shishiba berteriak mengatakan bahwa kalian semua dasar brengsek. Dan pada panel ini pun kita dikejutkan dengan kedatangan partner Shishiba, yaitu Osaragi yang datang membantu Shishiba, lalu menyerang Oki dengan gergaji mesinnya. Hasil dari serangan tersebut membuat Oki terpental jauh. Lalu Osaragi berkata kepada Shishiba, ia sudah menemukan sesuatu dan menurutnya ini bukan dunia yang ia inginkan. Jika dipenuhi dengan orang-orang yang ia benci. Terlihat Shishiba tersenyum mendengar perkataan Osaragi dan berkata, baiklah, mari kita habisi mereka semua sekarang. Kita pun masuk pada chapter 110. Panel ini dimulai dengan Shishiba dan Osaragi yang menatap Oki dan kawan-kawannya, di mana Oki berkata kepada Shishiba, kau sudah memungut barang yang sangat bagus. Namun menurut Shishiba, masalahnya ini bukanlah barang Pak Oki. Dan Oki pun terlihat kesal dan berkata, aku tidak membutuhkan bidak yang banyak maunya. Dan tiba-tiba saja Oki menyerang Shishiba dan Osaragi yang membuat mereka melompat, lalu dilanjutkan Torres yang membuat gempa sampai lantai tempat mereka bertarung pun ikut rubuh. Lalu Shishiba dan Osaragi terjatuh ke lantai bawah, di mana para kroco JJA sudah berkumpul di bawah sana. Lalu Oki pun memberikan pengumuman kepada para kroco tersebut, bagi siapapun yang membunuh mereka maka akan menjadi anggota order. Silahkan kalian memperebutkan 2 kursi anggota order tersebut. Sontak para kroco tersebut menyerang secara bersamaan, dan terlihat skill duet maut Shishiba dan Osaragi yang membantai mereka bahkan dengan sadisnya. Saat mereka memeluk tubuh Osaragi dan menahan tubuhnya, disinilah uniknya skill Osaragi diperlihatkan. Dengan gergaji mesinnya, ia memutari gedung tersebut seperti atraksi tong setan. Lalu Oki yang melihat kekuatan mereka berdua pun berkata, sudah seperti binatang buas saja. Niat membunuh mereka kental sekali sampai membuatku sesak. Tiba-tiba saja wajah Uzuki terlihat aneh, dan disitulah sosok Takamura mulai mengambil alih tubuh Uzuki, karena ia sudah merasakan hawa membunuh yang sangat dahsyat. Oki dan Torres pun terkejut akan hawa membunuh Takamura yang sudah hadir di dalam tubuh Uzuki. Lalu Uzuki melompat ke bawah yang membuat Shishiba was-was dan merasakan hawa membunuh Takamura. Dilanjutkan Uzuki yang menatap Osaragi yang membuat Shishiba berteriak untuk menghindari serangan Uzuki tersebut. Osaragi yang sudah bersiap ingin melawan pun tiba-tiba saja terkena serangan cepat dari Uzuki yang membuat tubuhnya terluka serta gergaji mesinnya pun hancur terbelah menjadi 2. Sontak Shishiba yang melihat akan hal itu sambil memandangi tubuh Osaragi yang tidak bisa bangkit dan mengatakan bahwa tak akan kubiarkan kau mati Osaragi. Lalu Shishiba mengamuk menyerang Uzuki, bahkan hampir saja leher Shishiba terpotong oleh pedang Uzuki. Tiba-tiba saja terlihat ada peluru yang mengarah ke Uzuki, namun sempat dibelokkan oleh Uzuki, dan orang itu adalah Kamihate yang datang membantu Shishiba. Bahkan Shishiba pun tidak menyadari kehadiran Kamihate yang berada di sampingnya. Dan Kamihate mengatakan kepada Shishiba bahwa
dialah yang akan melindungi Osaragi. Kita pun masuk ke chapter 211, di mana Shishiba terkejut. Ia mengira yang membantu dirinya adalah orang lain. Lalu Kamihate yang mengatakan bahwa ini pertama kalinya kita mengobrol secara langsung. Lalu di sini Oki mengatakan kepada Kamihate bahwa ia kira kau memahami tujuan kita bersama. Namun Kamihate menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan semua itu. Gara-gara kalian, berita ramalan cuaca pagi malah digantikan dengan siaran khusus. Serta dari dulu ia adalah pembela nona penyiar cuaca dan nona Osaragi. Oke, di sini aku bakal jelaskan sedikit tentang sosok Kamihate. Dari awal karakter ini diperkenalkan, kita tidak tahu bentuk rupa dari sang penembak jitu terbaik ini. Bahkan ia pun berbicara hanya lewat moncong senapannya saja. Serta Kamihate adalah orang yang sangat introvert parah dan pemalu. Lanjut, tiba-tiba Uzuki menyerang Shishiba dan Kamihate, yang efek dari tebasan tersebut sampai membuat tiang gedung pun terbelah. Di sini Shishiba bertanya kepada Kamihate, "Memangnya kau bisa bertarung dengan jarak sedekat ini?" Lalu Kamihate menjawab, "Jelas tidak bisa, bos. Terus kenapa kau berada di sini? Kau sendiri pun mana bisa kabur sambil menggendong Osaragi sendirian?" ucap Kamihate. Dan Shishiba berkata, "Sebenarnya bukan sifatku kabur tanpa melawan. Namun apa boleh buat kalau begini?" Dan Kamihate menembakkan 2 pelurunya ke arah Uzuki, akan tetapi masih bisa ditahan dengan mudah menggunakan pedangnya. Terlihat Shishiba yang merasa berat menggendong Osaragi, dan ternyata Osaragi masih kuat menggenggam senjatanya. Bahkan Shishiba berpikir ternyata dia tidak akan melepaskan senjatanya sampai mati. Sungguh luar biasa kau Osaragi. Lalu diikuti Uzuki yang melompat ingin menyerang Shishiba, akan tetapi Kamihate dengan cepat bereaksi dengan menembakkan peluru spesialnya, yang dimana peluru tersebut meledak ketika mengenai tubuh Uzuki. Terlihat Oki dan Torres yang memandangi pertarungan mereka, serta Torres yang mengajak Oki untuk mengejar mereka. Namun Oki menyebutkan tidak perlu repot-repot mengejar mereka. Namun Oki merasakan firasat yang tidak mengenakan. Dan kita diperlihatkan lagi momen unik di mana Kamihate bersin dari moncong senapannya. Dan Shishiba yang bertanya, "Apakah kau alergi serbuk bunga?" Di sini Kamihate mengatakan bahwa setelah dipakai untuk menembakkan peluru tadi, moncong senapannya pun jadi gatal. Serta, "Bagaimana keadaan Osaragi sekarang?" ucap Kamihate. Dan tiba-tiba saja rambut Shishiba terlihat terangkat, yang disadari oleh Kamihate. Dan ternyata sudah ada sosok Gozu yang berdiri tepat di depan mereka dan berkata, "Jangan tegang begitu dong, santai saja." Sontak mendengar hal itu, Kamihate langsung menembakkan senapannya ke arah Gozu dan mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru dan cepatlah kau enyah dari hadapanku. Dan di sini kekuatan Gozu diperlihatkan, di mana kekuatannya adalah listrik yang dihasilkan dari cakar besi yang berada di kelima jarinya, yang membuat Kamihate terkena sengatan listrik oleh Gozu. Bahkan Gozu mengakui kehebatan dari Kamihate. Melihat kejadian barusan, membuat Shishiba melompat menyerang Gozu, yang ditangkis Gozu dengan cakar di jarinya, lalu membuat serangan listrik di area ia berada, yang membuat Shishiba melompat menjauh darinya. Seketika itu Gozu menyerang balik Shishiba dengan pukulan yang bermuatan listrik, dan terlihat wajah Gozu yang tersenyum serta menunjuk ke arah Shishiba, dan tiba-tiba saja petir menyambar tepat di tubuh Shishiba. Akan tetapi terdengar detak jantung Osaragi yang berbunyi akibat terkena efek dari serangan petir tersebut, dan Osaragi pun bangkit kembali serta menyerang Gozu dengan gergaji mesinnya. Hasil dari serangan Osaragi membuat Gozu memuntahkan darah, serta dilanjutkan Osaragi yang menggendong Kamihate dan Shishiba lalu kabur melompat keluar dari gedung. Chapter ini pun ditutup dengan kaburnya Osaragi yang sambil menggendong Kamihate
dan Shishiba keluar menjauh meninggalkan Uzuki dan kawan-kawan, serta Gozu yang dihampiri oleh Uzuki yang sudah balik ke mode normal. Gimana nih, plot twist nggak? Harusnya kan Shishiba yang melindungi Osaragi, malah kebalik ya. Serta menurut Mimin, kekuatan New Order saat ini sedang berada di atas angin, dimana orang-orangnya diisi oleh mantan anggota Order lama serta bergabungnya kelompok Uzuki ke New Order, dimana yang kita tahu anggota Uzuki kebanyakan dari panti asuhan Alkamar. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa subscribe dan like. Oke, mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days chapter 211.